wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu, masih semangat hari terakhir? Harus lebih semangat ya, karena di terakhir. Ketemu lagi kita di hari ini di UK 3 ya. Maaf, UK 4, ujian unit kompetensi 4, di materi unit kompetensi 4. Karena materinya hanya sedikit, jadi waktunya cuma 1 jam, jadi saya mungkin agak ngebut nanti membawakannya ya, biar kita masih hmm, ada waktu untuk sesi tanya jawab yang lebih lebih banyak gitu. Tapi sebelumnya kemarin saya ada hutang ya, ada hutang menjawab pertanyaan Ibu Vika ya, Ibu Vika ya Bu. Ibu Vika ada? Hadir Ibu, siap. Ya, yang kemarin Ibu, yang sertifikat halal itu, iya benar tidak boleh, maaf, tidak perlu, em, jadi nomornya tetap Ibu. Jadi tidak perlu ganti kemasan, aman lah untuk kemasannya yang sudah terlanjur di di order gitu Bu. Karena kan hanya penambahan ya, tapi maksudnya tetap proses pelaporan tetap harus menunggu sampai mendapat persetujuan BPJPH, tapi sertifikat nomor ID SH-nya tidak berubah itu. Demikian. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Yang sama-sama Bu. Jadi lunas ya hutangnya Bu. Kalau kemarin mungkin masih ada pertanyaan di chatroom yang belum sempat saya jawab karena udah terlanjur ditutup ya Zoom-nya. Boleh Bapak Ibu kalau mau mengirimkan pertanyaan baik melalui chatroom atau melalui Wapri boleh. Ada di grup pelatihan ya, nomor saya boleh dipersilakan. Baik, saya langsung saja masuk ke materi, izin share screen. Ya, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi dalam Mohon sebuah, maaf, ya, Bu, mohon izin, boleh di slideshow Bu, agar lebih besar tampilan slide-nya. oh oke, bentar. Terima kasih Bu. Ya, sebentar. Aduh, aduh, aduh. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar, kok jalan-jalan sendiri. Sorry, Pak. Tapi share screen-nya belum muncul ya? Bentar. Sudah Pak? Halo? Sudah sih Bu, tapi belum di slideshow, masih tampilannya kecil. Mungkin Oh, bisa di F5 kali ya Bu. iya, ini udah saya klik slide-nya kok nggak bisa ya. Coba saya F5 ya. Ya. Ini yang kesini. Sudah belum Pak? Ini udah saya klik slide-nya. Nah ya, sudah Bu. Oke. Baik, kita akan membahas tentang, kita sudah masuk ke unit kompetensi 4 dari 6 unit kompetensi yang harus Bapak Ibu pelajari dan kuasai, yaitu tentang bagaimana melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah,
dalam sebuah proses produksi terkadang ada hal-hal yang em, ada kejadian yang di luar kontrol atau em, mungkin lepas dari kontrol kita gitu, bukan di luar, lepas dari kontrol kita yang menyebabkan sebuah produk itu menjadi tidak memenuhi kriteria halal gitu. Padahal secara secara kita sudah memiliki apa namanya PPH, proses produk halal, standarnya sudah kita ada SOP-nya, ada ini apa namanya sudah kita sosialisasikan, sudah ini, tapi terkadang ada saja kejadian eh, yang lepas dari kontrol kita gitu, yang menyebabkan produk yang seharusnya hasil akhirnya itu halal menjadi tidak halal gitu, menjadi tidak memenuhi kriteria halal tepatnya gitu. Nah, sehingga dalam SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal itu kita harus mempunyai prosedur untuk melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini agendanya adalah kita ada referensinya, ada pengertian definisi bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, dan kemudian bagaimana menanganinya, dan selanjutnya melaporkan dan lagi-lagi mendokumentasikan ya Bapak Ibu produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut dan uh, bukti implementasi. Nah, ini adalah referensinya dari melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Elemen kompetensinya itu meliputi bagaimana mengidentifikasi yang seperti apa sih produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu, kemudian bagaimana menangani produk yang tidak memenuhi. Jadi setelah kita identifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal, selanjutnya kita tentukan bagaimana nih cara penanganannya. Nah, setelah kita tentukan, kita tangani, setelah selesai baru kita laporkan tentu saja dengan dokumentasinya, bagaimana saat kita menangani produk tersebut. Gitu. Nah, kriteria unjuk kerjanya meliputi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu diidentifikasi dulu sesuai prosedur yang kita siapkan atau yang kita buat sebelumnya. Kemudian penyebab dan jenis tidak sesuainya itu juga harus ditelusuri apa penyebabnya gitu, sehingga kedepannya itu bisa dimitigasi atau dicegah gitu untuk terjadi lagi, untuk tidak terulang lagi. Kemudian produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut ditangani sesuai dengan prosedur, dan penanganannya itu juga setelah ditangani juga tetap harus kita evaluasi apakah penanganannya itu sudah cukup efektif atau masih bisa diimprove gitu. Makanya kita harus lakukan evaluasi. Kemudian penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut harus dilaporkan, harus dibuat laporannya. Jadi saat saat di audit itu kita ada laporannya dan tentu saja dokumentasinya saat penanganan produk. Nah, sekarang pengertian atau definisi produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan baru, atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi sesuai standar SJPH. Produk yang tidak memenuhi kriteria SJPH tersebut ketahuannya itu bisa diidentifikasi dari biasanya saat ada audit internal. Jadi penyelih halal itu kan tugasnya sekaligus sebagai auditor internal ya. Itu biasanya kan harus melakukan audit rutin gitu. Nah, itu biasanya akan kalau apa suka ada temuan gitu, baik berupa apa namanya proses yang tidak sesuai atau produk yang dihasilkan yang tidak sesuai dengan kriteria halal tersebut, atau bisa juga ditemukan saat ada audit ke supplier atau pemasok, eh, eh, di mana suppliernya itu tidak menjalankan apa namanya syarat-syarat standar halal yang sudah kita
kita apa namanya kita ajukan gitu. Jadi saat kita kalau mencari supplier itu otomatis suppliernya harus yang sudah bersertifikat halal ya. Jadi otomatis di supplier itu harusnya juga sudah mempunyai prosedur, sudah mempunyai sistem, sudah menjalankan SGPH gitu sehingga eh, ada kemungkinan kalau dia melakukan itu berarti bisa artinya itu temuannya di rantai pemasoknya. Kemudian bisa juga temuan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut dari saat kita lakukan pemeriksaan mutu produk rutin atau analisis di laboratorium juga bisa untuk produk-produk non makanan ya, misalnya biasanya kimia gitu. Nah, kemudian perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan selanjutnya prosedur tersebut harus memuat definisi yang tepat untuk produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan bagaimana cara menanganinya. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut? Produk yang dihasilkan dari PPH atau proses produk halal pelaku usaha dan tidak memenuhi kriteria diidentifikasi dulu sesuai prosedur seperti yang disebutkan di atas. Penyebab dan jenis ketidaksesuaiannya itu ditelusuri. Kita mulai bisa dari validasi alat produksi, eh, dari environment-nya, pest control, terus animal control, mungkin terus dari personilnya. Nah, ini mungkin bisa kita ambil contoh kemarin Pak siapa ya yang produk keramik rumah tangga itu kan salah satu bahan bakunya pasir ya, pasir Bapak. Itu kan potensi besar kena najis dari kotoran kucing ya, pasir itu kan kena. Nah, itu makanya itu harus ada nih animal control, pest control. Kalau pest control ini biasanya di gudang penyimpanan biasanya dan di area produksi. Nah, ini harus dipastikan eh, area penyimpanannya itu benar-benar tertutup, aman dari binatang, tikus, terutama tikus ya, misalnya dicek, pastikan tidak ada lubang, tidak ada celah yang memungkinkan binatang itu masuk gitu. Nah, sementara ini dari sisi SDM, personil seluruh bagian ini juga harus dipastikan ya kan, kan semua pasti sudah disosialisasikan ya, sudah disosialisasikan tentang kebijakan halal, tentang penjaminan produk halal, tentang bagaimana itu proses produk halal. Kalau kita mau mengajukan sertifikat halal itu kan salah satu saatnya kita sudah melakukan sosialisasi gitu ke seluruh karyawan gitu. Nah, personil seluruh bagian itu juga juga dicek gitu apakah benar-benar mereka sudah menjaga kebersihan baik dari peralatan yang digunakan maupun dari SDM dari mereka sendiri gitu. Jadi ada ada case misalnya seperti ini di ya seperti contohnya yang Pak yang Bapak saya lupa kemarin yang produknya adalah keramik itu di halaman pabrik itu tentang pabrik ya atau pelaku yang lain yang memiliki halaman itu terkadang ada binatang masuk ke area produksi kita bukan area produksi di dalam ya mungkin di halamannya gitu nanti misalnya sumber daya si SDM-nya atau personil atau karyawan itu kadang keluar, misalnya keluar ke depan entah beli makan atau apa, terus dia berpapasan dengan anjing. Terus misalnya si anjing ini lucu gitu, terus dipegang gitu, dia sebenarnya dia niatnya cuma pegang gitu, atau baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Terus dia masuk kembali ke ruang produksi, dia cuci tangan gitu. Nah, itu banyak case seperti itu. Mereka itu concernnya kita itu terutama yang awam ya mungkin mungkin yang belum terlalu mengerti concernnya itu biasanya cuman ke hygiene-nya aja gitu ya udah cuci tangan eh, pakai eh, sabun antiseptik gitu bersih udah langsung padahal kalau kita mengikuti standar SGPH itu tidak bisa karena apa Bapak Ibu ada yang tahu di sini seharusnya apa yang dilakukan oleh personel tersebut? Halo, ada yang bisa bantu jawab?
saat personel tersebut habis entah dengan sengaja atau tidak sengaja dia habis megang anjing, terus dia masuk, dia sudah cuci tangan dengan sabun antiseptik. Apakah itu sudah cukup? Belum, Bu. Terus Yang Belum, Bu. disucikan Belum, Bu. najis Maaf, mughaladzah, Bu. Ibu. Termasuk iya najis yang Sama, Bu. mughaladzah harus dengan Mengikuti tanah salah kaidah satunya. campur dengan salah debu. satunya. Betul, betul sekali Bapak Ibu. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang apa ya, dalam tanda petik diremehkan, tapi ini sangat krusial Bapak Ibu gitu. Jadi yaitu karena mungkin entah sosialisasinya kurang atau apa, jadi kebanyakan kita ya concernnya hanya ke higienitas, padahal sebuah produk untuk bisa memenuhi kriteria halal itu harus dua unsur terpenuhi. Maksudnya kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu kita yang sebenarnya di seluruh dunia juga, maksudnya untuk memenuhi produk itu bisa mendapatkan sertifikat halal itu harus terpenuhi dua kriteria syar'i atau dari sisi fisiknya maupun kriteria administratifnya gitu. Jadi kalau kalau yang tadi najis mughaladzah karena terpegang anjing kan najis mughaladzah, jadi tidak cukup tentunya dengan hanya dicuci dengan sabun antiseptik ya. Jadi harus dengan apa namanya pembersihan pembersihan untuk najis mughaladzah ya, yang 7 kali, yang salah satunya memakai tanah atau pasir gitu. Selain itu juga dari sisi administratif, tadi yang untuk case anjing betul harus dilakukan pembersihan untuk najis mughaladzah. Di case lain mungkin kemarin sudah dipelajari saat materi FGPH itu ada misalnya namanya, jadi yang produk yang tidak disertifikasi halal itu sebenarnya belum tentu dia tidak halal, belum tentu. Jadi ya itu tadi, karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu harus dua kriteria yang terpenuhi, kriteria syar'i maupun kriteria administratif. Contohnya rawon misalnya apa ya, rawon setan gitu, rawon setan. Rawon setan itu sebenarnya misalnya semua bahan, semuanya sudah dipastikan kehalalannya. Itu sebenarnya secara syar'i dia halal gitu. Maksudnya karena halal kan, semuanya bahan, semuanya proses, semuanya halal. Tapi dia tidak akan bisa mendapatkan sertifikat halal karena dia kalau secara administratifnya itu harus tidak boleh kata-kata yang mengandung apa istilahnya, mengandung yang kalimat jelek lah ya, kalimat negatif gitu, ataupun kata-kata yang istilah yang diasosiasikan terhadap barang non halal, misalnya HAM itu kan konotasinya negatif ya gitu, misalnya HAM Ambun gitu, roti HAM gitu, itu kan tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Tapi sebenarnya meskipun secara syar'inya dia sebenarnya halal karena semua kriteria secara syar'inya sudah terpenuhi. Maksudnya semua bahannya halal, prosesnya halal, tidak terkontaminasi, tapi tetap tidak akan mendapatkan sertifikat halal dikarenakan dari sisi administratifnya, yaitu dari sisi kriteria SGPH-nya tidak terpenuhi. Jadi dua-duanya untuk mendapatkan sertifikat halal harus terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut? Kita tentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria dari jenis produknya, bisa dari nomor batch, terus kemudian lokasinya di mana, tanggal terjadi, dan tentu saja beserta buktinya. Nah, kalau kita sudah temukan nih, misalnya ada produk ini, misalnya kita ordernya dari supplier itu minyak goreng di Moli, ternyata yang datang Vilma gitu. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu langsung digunakan karena Vilma tidak ada di daftar bahan halal kita gitu. Tidak ada di daftar. Jadi harus dipisahkan kemudian. Pisahkan dulu nih produk yang tidak memenuhi kriteria dari produk lain untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Nah, kemudian kita lakukan identifikasi dan penarikan untuk mencegah produk yang tidak sesuai daftar bahan halal yang kita buat itu, kita cegah untuk tidak masuk ke rantai
PPH atau proses produk halal. Jadi meskipun itu halal ya, yang maksudnya yang kita terima juga produk halal, tapi tetap belum boleh untuk ikut masuk ke rantai PPH sebelum kita membuat laporan ke BPJPH. Nah, selanjutnya kita melakukan pengendalian, termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Pengendalian maksudnya yaitu untuk menjaga si produk, si bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan tadi masuk ke rantai PPH. Jadi kita amankan, entah kita beri kode hold, tulis dikasih stiker hold, atau ya apa saja yang intinya itu agar si produk yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal kita itu tidak dipakai dulu gitu sampai kita mendapatkan persetujuan dari BPJPH. Ini tadi kalau contoh produk yang tidak memenuhi kriteria halal dari sisi kesalahan di bahannya gitu. Nah, bisa juga produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu kejadiannya di saat proses produksinya, mungkin yaitu tadi alat peralatannya terkontaminasi najis. Bisa jadi saya waktu pagi tahu-tahu ternyata di situ ada tikus, kita temukan ada tikus, kan berarti kemungkinan besar dia sudah dari malam gitu. Artinya berarti kemungkinan besar si peralatannya itu terkontaminasi ya. Nah, itu juga jangan dipakai dulu sebelum dilakukan pembersihan gitu. Jadi makanya harus ditelusuri nih kejadian atau penyebabnya itu di bagian mana si produk ini sampai tidak memenuhi kriteria halal gitu. Nah, itu kita menelusurinya itu bisa dilakukan dengan metode 4M 1E, yaitu M pertama yaitu material. Ya, jadi kita bahan bakunya bahan bakunya bisa jadi yang datang itu tidak halal, bahan baku non halal, atau bisa jadi bahan bakunya tetap halal, tapi tidak ada atau di luar daftar bahan halal yang sudah kita buat. Itu juga tidak boleh. Kemudian M yang kedua adalah mesin. Seperti yang saya contohkan tadi, mesinnya ada kemungkinan atau kita temukan terkontaminasi bahan tidak halal atau najis. Ya, misalnya ada tikus atau kalau apa namanya? dia darah, misalnya ada yang tidak sengaja ada kecelakaan kerja, banyak lah ya pokoknya penyebabnya di mesin itu. Tapi biasanya kalau di mesin itu yang banyak itu najis ya kejadiannya kalau di mesin itu, yaitu biasanya binatang yang tidak sengaja yang tidak terkontrol masuk ke ruang produksi. Kemudian M yang ketiga adalah personil yang tidak menjaga dari najis atau bahan tidak halal. Seperti yang saya contohkan, personil yang tidak sengaja saat keluar dari ruang produksi, saat beristirahat, tidak sengaja terpegang atau dipegang atau memegang anjing atau binatang lain yang najis gitu. Kemudian M yang keempat adalah metode kerja yang tidak sesuai kriteria SPPH. Jadi mungkin ada SDM atau karyawan yang belum tersosialisasi oleh manajemen tentang kebijakan halal, tentang bagaimana sebuah proses produk halal itu seharusnya yang memenuhi kriteria SPPH itu dia bisa ada kemungkinan melakukan kesalahan metode kerja yang tidak sesuai. Nah, kemudian yang 1E-nya adalah environment, area kerja yang tidak bersih. Salah satu contohnya ya tadi yang kemarin kita bahas, yang pasir diletakkan di luar di halaman pabrik yang ada kemungkinan besar diinin kucing, kena kencing atau kotoran kucing gitu. Makanya itu harus dilakukan pengendalian. Gimana nih caranya? Mitigasinya apa nih kalau dengan kondisi environment-nya seperti itu? Bagaimana cara mencegah itu si pasir tidak terkena atau tidak didatangi kucing? Mungkin dengan dikasih pagar atau bagaimana, atau ditutup dengan terpal gitu. Intinya harus dilakukan pencegahan dan pengendalian untuk mencegah segala potensi kontaminasi. Nah,
Langkah kerja seorang penyelia halal untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut eh, harus sesuai dengan persyaratan standar. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu eh, kemudian dievaluasi, kayak misalnya disortir dulu, misalnya dari proses ini kita lakukan penyortiran mana yang tidak memenuhi kriteria, mana yang memenuhi kriteria, kemudian kalau misalnya kalau misalnya kejadiannya dari supplier yang mengirim barangnya tidak sesuai daftar bahan yang kita pesan, itu bisa apakah harus di reject, apa langsung di reject dikembalikan, apa kita terima dulu tapi em, tetap meminta supplier untuk mengganti yang sesuai, kemudian baru dilakukan penukaran atau bagaimana. Silahkan ditentukan sesuai kondisi di perusahaan masing-masing. Jadi intinya ada harus memiliki prosedurnya untuk menanganinya itu harus memiliki prosedurnya. Nah, prosedurnya itu silahkan didesain sesuai dengan kondisi di tempat pelaku usaha. Nah, beberapa cara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, misalnya produk tersebut tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Jadi contoh yang mudah toko bakery ya, misalnya kita temukan sebuah produk itu terkontaminasi entah najis atau bahan yang tidak ada di dalam daftar bahan halal kita. Itu tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Kemudian juga tidak boleh dilakukan rework atau pengolahan ulang produk yang tidak sesuai dengan tujuan memperbaiki kesalahan sehingga dapat memenuhi standar. Itu tidak boleh ya, karena bagaimanapun dia sudah terkontaminasi najis. Misalnya penyebabnya najis ya. Jadi mau di rework, mau apa, najis itu kan sudah ada di bahan situ, sudah ikut terolah. Jadi meskipun mau diperbaiki seperti apa, tidak mungkin. Jadi tidak boleh ada rework, itu tidak boleh. Ataupun misalnya, oke deh, saya downgrade deh, turunin kualitasnya, terus nanti dijual lebih murah, itu juga tidak boleh. Artinya, meskipun di downgrade, tapi dia kan tetap mau dijual. Bahan itu kan mau di downgrade, mau di upgrade, mau di rework, itu kan yang kontaminasinya tadi kan sudah ada di situ. Jadi, ataupun yang ketiga direformulasi, diubah formulanya dengan komposisi yang baru atau dijual dengan jenis produk tetap tidak boleh, karena bagaimanapun bentuknya si kontaminasi ini sudah ada di situ. Jadi um, tidak bisa hilang gitu. Jadi ya pastinya tidak boleh gitu. Kecuali jadi tidak boleh diklaim halal kecuali dia ada dia bisa menjual ke, misalnya karena contohnya tadi bakery ya, ke toko yang tidak mempersyaratkan sertifikat halal. Misalnya, mohon maaf, di bar gitu ya, bar yang menjual minuman-minuman beralkohol, artinya memang biasanya dia tidak mempersyaratkan makanan yang di situ juga harus bersertifikat halal. Kalau dia mau terima, ya barulah tidak apa-apa gitu. Tapi tidak boleh di label halal, artinya produk kita itu tidak boleh di label halal atau diklaim sebagai produk halal dan tidak boleh diberi label halal. Nah, tapi kalau tidak ada atau tidak bisa dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, tidak ada yang mau terima, misalnya tidak ada atau tidak ada link, tidak ada tempat penjualan yang bisa menerima produk kita yang gagal tadi, ya mau nggak mau harus kita musnahkan. Atau opsi terakhir sebelum dimusnahkan itu bisa dijadikan mungkin pakan ternak. Kita hancurkan, kemudian mungkin dipakai mau pakan ikan dan sebagainya. Itu intinya tidak boleh dijual dengan mengklaim bahwa itu tetap produk halal meskipun sudah di rework, di downgrade, direformulasi, itu tidak boleh. Nah, setelah itu baru kita evaluasi penanganannya, melakukan analisis apakah efektif atau efisien saat kita menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut.
apakah masih bisa diimprove ke depannya gitu. Itu harus selalu kita lakukan evaluasi. Nah, setelah dilakukan evaluasi, jangan lupa untuk mendokumentasikan dan melaporkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Pelaporan penanganan itu kita harus siapkan format ya, format laporan yang tepat sesuai kondisi di pelaku usaha, sesuai kebutuhan. Yang intinya itu semua informasi mengenai penanganan itu ada di situ, termuat di situ. Gitu. Jadi mengisi laporan dengan informasi yang telah dikumpulkan dan memastikan semua informasinya itu lengkap gitu, beserta tindakan koreksi dan pencegahannya. Kemudian kita lakukan verifikasi laporan untuk memastikan informasi yang dilaporkan tersebut telah akurat dan lengkap. Dokumennya itu harus kita pelihara ya Bapak Ibu, seperti yang kemarin saya sampaikan, harus tertib administrasi. Kalau untuk perusahaan besar mungkin bisa disimpan 3 bulan sampai dengan 3 bulan atau 3 bulan ke atas ya. Tapi kalau untuk pengusaha pelaku kecil, usaha kecil atau mikro mungkin bolehlah sebulan aja boleh, karena kan juga menyimpan dokumen itu memerlukan tempat ya, itu boleh. Jadi nanti misalnya disimpan sebulan, begitu masuk bulan baru, sebulan lagi yang bulan sebelumnya, bulan sebelumnya bisa dibuang gitu. Jadi untuk menghemat space. Tapi intinya harus tertib administrasi gitu, harus ada di jangka waktu tertentu sesuai kondisi di tempat pelaku usaha itu harus di-keep itu laporannya. Yang paling recent aja, yang paling terbaru aja misalnya 2 minggu terakhir kalau kecil, tapi kalau pabrik mungkin bisa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Nah, ini adalah contoh format laporan bukti implementasi. Berita acara nanti tidak harus seperti ini ya, template-nya boleh silahkan disesuaikan dengan kondisi di tempat pelaku usaha. Intinya informasi yang termuat itu harus lengkap, nomor itemnya, jumlahnya berapa yang tidak memenuhi, kalau dalam unit ya berapa unit, kalau berapa kilo, dalam kilogram berapa kilogram yang ditemukan. Kemudian kita uraikan cara pemusnahannya, kalau memang kita musnahkan lokasi, terus penanggung jawabnya otomatis si penyelia halal. Terus dianalisa penyebabnya, apakah dari bahannya, atau dari fasilitas produksinya yang terkontaminasi najis, terus ataukah dari penanganan produk akhirnya. Bisa Bapak Ibu. Jadi selain dari yang tadi sudah kita bahas dari bahannya, dari fasilitas produksinya, bisa juga ini yang dari bahan udah oke, fasilitas produksinya sudah oke, memenuhi syarat, ternyata saat penanganan produk akhirnya yang nggak benar gitu, nggak benar. Ini contohnya misalnya rotinya udah jadi nih, terus kita taruh di outlet. Nah, ternyata outlet tersebut juga mendapat kiriman dari supplier roti yang non halal gitu. Nah, itu di displaynya ternyata dicampur gitu, dijejerin. Nah, itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan si roti yang halal ini tadi terkontaminasi dan akhirnya masuk menjadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Itu bisa kejadian seperti itu gitu. Makanya harus ditelusuri penyebabnya itu apa gitu, dari mana gitu, dari sisi apanya gitu. Nah, ini penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tadi. Ini contoh kalau isian ya, untuk makanan nih contohnya, misalnya martabak telur, berapa pieces, di sini dalam pieces. Nah, produk yang telah diproduksi dengan komitmen halal tersebut ditangani dimusnahkan karena tidak bisa lagi dijual, nggak bisa, lokasinya di sini. Sumber permasalahannya pembelian bahan baku berupa daging ayam segar di pasar. Ternyata setelah dicek, ada berapa kepala leher ayam yang tidak digunakan. Terdapat luka berupa bolong, artinya bukan luka sayatan. Artinya dari sisi penyembelihannya tidak sesuai dengan kaidah Islam ya, penyembelihan sesuai kaidah Islam, artinya tidak boleh. Gitu. Itu ternyata akar penyebabnya di situ. Nah, rinciannya kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ternyata personil pada bagian pembelian yang merupakan karyawan baru, belum sempat dilatih atau diberikan sosialisasi,
itu tidak tahu bahwa bahwa bahan yang seperti itu tidak boleh gitu. Jadi bisa kejadian seperti ini. Nah, nanti eh, kita akan ada tugas untuk ini LK 4 ya. Nanti Bapak Ibu kerjakan akan ada studi kasus. Nah, ini setelah itu baru kita buat BAP-nya, berita acara penanganan produk yang tidak memenuhi yang tidak sesuai kriteria halal. Misalnya nih kita kalau ini kita ambil contoh jasa penyimpanan untuk customer untuk apa? Ini produknya jasa ya berupa jasa. Ini contohnya jasa penyimpanan untuk customer XX. Cara penanganannya, cara penanganannya ada berapa nih? Ada berapa box yang tidak sesuai kriteria? Misalnya kita temukan 20 box. Nah, produk konsumen yang ada dalam gudang penyimpanan di perusahaan jasa online ditandain jadi yang tidak memenuhi kriteria misalnya dia terkena najis boxnya dan atau apapun kejadiannya yang intinya tidak memenuhi kriteria produk halal itu harus dipisahkan dan kemudian apa sesuai persetujuan misalnya dari customernya dikomunikasikan nih ini mau diapain apakah mau dimusnahin apa mau diambil dulu ya intinya sebelum sebelum di tangan itu harus di hold dulu diberi tanda dipisahkan harus dilokalisir gitu jangan sampai bercampur gitu. Nah, dicari akar penyebab ketidaksesuaiannya, kemudian dirinci analisa penyebab ketidaksesuaiannya, baru kita lakukan penanganan. Gitu, Bapak Ibu. Ya, ya materinya hanya itu saja, cuman memang hanya sedikit, jadi kita masih ada waktu untuk masih kurang lebih 20 menit untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Febilian ya, Adi apa? Silakan Iya, Bapak. terima kasih Bu Kartika. Ibu izin bertanya, kebetulan di tempat usaha kami ini eh, untuk raw material atau bahan baku dan WIP yang sudah tidak sesuai mungkin dalam kondisi kualitas yang nggak oke, itu kita ada kerjasama dengan vendor, Bu. Mhm. Jadi vendor ini nantinya itu akan dijual ke vendor yang dijadikan pakan maggot, Bu. Oh, oke. Bapak Nah, produknya apa ap- ya? Maaf. ya Bu. Bapak produknya apa ya? Produknya F&B, Bu. Oh, oh iya Jadi, ini yang maaf. jadi Mhm. ketika Oke. nanti misal kita mengurus sertifikasi halal, apakah itu diperbolehkan nanti salah satu bukti itu pemusnahan barang, Bu? Oh, bisa Kalau kita, Bapak. Bisa. oh Berarti bisa Bu ya. ya berarti kan itu ya tadi yang mungkin mana ya yang diuraikan. Jadi bisa eh, itu artinya kan bisa dijadikan kan ada tiga lah kurang lebih ya cara penanganannya yaitu dijual ke customer yang tidak mensyaratkan eh, produk halal atau Hmm, sertifikat. Kalau tidak punya berarti bisa dijadikan pakan ternak berarti artinya kalau untuk Pak Febilian dijadikan pakan ternak dan Kak Margot itu tadi ya iya, heeh. meskipun nggak dilakukan sendiri gitu tapi diserahkan ke vendor yang mana di vendor tersebut akan dijadikan pakan ternak bukan untuk dijual ulang ya Pak ya. Iya tidak Bu. Jadi itu nggak masalah Bu ya. Iya nggak apa-apa Pak tapi Kita nanti nggak perlu minta ke vendor maggot itu terkait dokumen halalnya tuh nggak perlu ya Bu. oh vendor maggot dianya nggak perlu Bapak tapi kita Hmm. harus punya bukti ini dijual ke supplier yang supplier itu tidak untuk dijual lagi gitu loh Pak. Mungkin bisa berupa surat perjanjian. Jadi benar-benar menyatakan ini akan digunakan sebagai bahan baku pakan maggot gitu Pak. Oh ya, ya udah ada sih Bu perjanjian itu. Ada ya Jadi Pak. nggak Ya, masalah ya Bu Kartika ya. Bapak boleh Bapak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan Pak Said. Baik Bu, cuma sedikit aja ini kan seperti Ibu bilang tadi yang tipe pasir nih kan. Hmm, Kami kan menggunakan pasir silika nih Bu. ya. Yang dikirim dari supplier itu menggunakan goni. Goninya 2 bungkus Bu. Apa kalau untuk
penyimpanan apa harus disimpan di bagian khusus apa enggak ini lagi? Karena bungkusannya dibungkus dengan lapisan dua goni. Hmm, oh baik. Jadi intinya Bapak, intinya kalau Bapak bisa memastikan atau pelaku usaha bisa memastikan dengan apa namanya dengan bungkus dua goni itu bisa aman dari apa ya namanya kan karung goni itu juga masih bisa loh Bapak dimakan tikus gitu misalnya, iya kan bisa dibolongin loh dia si tikus misalnya. Eh, itu tidak apa-apa gitu. Jadi intinya bagaimana kita bisa menunjukkan ke auditor bahwa ini tuh aman gitu, aman dari kontaminasi apapun, baik binatang atau dan lain-lainnya dengan dua lapis pembungkus tadi itu sih boleh Bapak jadi, tapi nanti ya bisa jadi tinggal tinggal ke auditornya nih, si auditornya yakin nggak ini, loh Pak ini nanti misalnya di lubang ada binatang apa apa tikus ini goninya gimana kalau Bapak bisa meyakinkan si auditor, oh enggak Bu, kan ini isinya cuma pasir, maksudnya pasir silika, tikus nggak doyan misalnya ya kayak gitu. Itu bisa saja gitu. Jadi intinya bagaimana pelaku usaha bisa memastikan semaksimal mungkin tidak akan ada kontaminasi dari apapun gitu dan saat saat diaudit oleh auditor bisa meyakinkan si auditornya bahwa kontaminasi itu tidak akan terjadi gitu. Begitu Pak Said. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama. Iya Bu Vika, silakan Bu Vika. Halo, itu Bu masih Mohon izin Ibu, misal ada penarikan produk tidak sesuai kriteria itu hanya batch yang sesuai yang ditelusuri saja ya Bu ya? iya Ibu sesuai yang kita temukan. Jadi misalnya kita kalau kalau produk massal mungkin nggak eh, akan sulit ya semua dipercaya, biasanya ada random ya Bu ya, random gitu. Misalnya ya udah yang misalnya ditemukan yang tidak memenuhi kriteria halal itu eh, batch berapa, batch 10 gitu. Ya udah batch 10 itu kita tarik dulu, tapi di hari produksi yang itu jadi harus dicek semua gitu. Tapi ya yang saat temuannya batch 10 itu harus kita ini dulu Bu, kita hold dulu gitu. Jadi untuk mencegah dia masuk ke rantai produksi rantai proses produk halal yang lebih jauh dan mengkontaminasi ke produk lainnya gitu itu. Baik Ya Ibu, siap. Terima kasih Ibu. untuk produknya massal atau jumlahnya besar kan nggak mungkin ya Bu kita saat melakukan audit semuanya diperiksa, biasanya kan random ya Bu, kita kayak ambil sampling gitu kan, iya nggak maksudnya kan karena dia jumlahnya besar, kayak apa ya, em, kacang Garuda misalnya gitu kan, itu kan jumlahnya sangat plannya mungkin ada banyak dan jumlahnya besar, nggak mungkin kita periksa satu-satu, tapi biasanya tuh ambil sampel gitu, tapi begitu begitu ketemu satu 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 plan misalnya tidak memenuhi kriteria halal, ya yang lainnya harus ikut di hold dulu gitu, tapi yang dilokalisir atau yang di ini satu plan itu dulu, tapi maksudnya yang dikasih tanda hold, yang lain hanya diperiksa aja gitu apakah sama-sama semua, nanti tidak ini setelah pemeriksaan, tapi yang harus di hold dulu yang satu ini di hold dulu gitu, enggak, supaya tidak bercampur gitu. Begitu Ibu. Eh, Silakan Pak Dio, Ibu maaf Pak Ibu Naimatur dulu ya. Silakan Bu Naimatur, Ibu Ayi Naimatur. Silakan Bu, masih di mute kayaknya ya. Belum ada suaranya. Halo? Lewat chat dia, Bu. Nggak bisa Oh, ngomong kan. oh ya. Oh ya. Baik, sebentar ya Ibu. Kalau gitu Pak Dio, silakan Pak Dio. Ya Bu, izin tanya. Kebetulan kan saya di perusahaan plastik ya. Nah, Oke. suatu ketika itu pada saat pengiriman, plastik yang saya kirim itu dia
terkena cairan basah. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, kemudian dari kita itu melakukan recycle di plastik tersebut ya, jadi biji plastik lagi. Itu gimana Bu ya? Masih jadi halal apa enggak ya kalau gitu? Harus di ini dulu Bapak, harus ditelusuri dulu itu basahnya kenapa. Kalau basahnya hanya sekedar air, itu nggak apa-apa. Makanya harus nggak bisa langsung tahu-tahu standarnya kan kering berarti kan Bapak, standarnya kan kering bersih gitu. Nah ternyata ditemukan basah, harus ditelusuri dulu. Ini basahnya kira-kira kenapa? Kalau sekedar air hujan, dipastikan itu air hujan, nah bisa dicuci dulu. Yang jelas tetap harus dicuci dulu, baru diolah menjadi biji itu. Jadi tidak bisa langsung kalau ternyata ada di situ ada air kencing kucing kan jadinya najis. Otomatis kalau diolah menjadi berarti kan di recycle ya itu menjadi biji plastik lagi ya berarti kan najisnya ikut ikut di situ Bapak. Betul. Jadi tidak bisa serta merta kalau kalau ada indikasi eh, terkontaminasi basah itu tadi, entah itu harus diselidiki dulu basahnya kenapa gitu. Apakah hanya benar-benar hanya air dari air hujan misalnya atau air air misalnya nggak sengaja terkena semprotan dari air selang gitu bisa, tapi tetap harus dibersihkan dulu sebelum diolah. Tapi harus dicari tahu dulu Bapak sampai benar-benar itu yakin oh itu bukan najis gitu, baru bisa kita olah ulang gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Sebentar ya. Silahkan Pak Resuji. Ya Bu, selamat pagi Bu. Mau nanya lebih ke dokumennya sih Bu sebenarnya. Oh Kalau iya. untuk yang eh berita acara ini, apakah memang seperti itu template yang sudah dari BPJPH-nya atau mungkin ini bisa kita buat sendiri dengan format dari internal perusahaan atau memang harus seperti ini ya Bu? Oh bisa sih Bapak, bisa disesuaikan dengan kondisi, tapi apa namanya, intinya itu tadi contohnya intinya itu memuat dengan lengkap gitu loh semua informasi apa penyebab akar permasalahannya penanganan gitu seperti yang saya sebutkan boleh disesuaikan dengan eh, kondisi di tempat pelaku usaha Bapak gitu. Tapi Ya. yang penting selama informasi mengenai bagaimana kenapa apa itemnya, kenapa penyebabnya, analisisnya, terus bagaimana penanganannya, lokasinya dan lain-lainnya itu boleh Bapak. Tapi kita juga boleh ini jadi referensi kita ya Bu? Oh boleh, mau persis sama seperti itu nggak apa-apa, sama sama kayak manual SGPH gitu. Itu misalnya Bapak mau mau apa namanya memakai ini sendiri boleh Bapak, intinya tapi semua informasinya harus sama yang tercakup gitu. Kalau mau kan SGPH menyediakan template mau pakai template dari SGPH boleh kalau nggak mau repot gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai template sendiri boleh juga gitu. Gitu Bapak. Makasih Bu. Informasinya terpaket semua ya. Sama-sama Bapak. Silakan Pak Aditya. Izin bertanya Bu, itu kalau yang dari contohnya jenengan itu kan harus ada nomornya itu di nama item. Itu maksudnya nomornya gimana ya Bu? Sebentar. Yang mana ya Pak? Yang di slide ini kan ada contoh nama item itu ada nomornya itu. Ini ya. Ya, itu nomor apa ya Bu? Apakah di setiap kita mengisi itu harus Misal, ada nomornya itu? ya misalnya ada dua gitu Pak. Misalnya temuannya ada dua. Ini cuma nomor nomor misalnya ternyata Bukan yang bagian itunya nama itemnya itu loh Bu, yang di ini ya. nomor itu. Oh, Ah, ini untuk menunjukkan misalnya batch. Misalnya kalau untuk eh, jadi misalnya ini kan yang kita ambil contoh kan ini kontainer ya, jasa penyimpanan untuk customer. Ini nomor customer ini untuk ini Pak, kan kita produknya ada beberapa ya, maksudnya jadi untuk untuk mendetailkan menjelaskan yang mana sih yang kan harus berarti entah oh. berupa Berarti penomor. kalau kalau produknya itu nggak ada nomor kayak gitunya nggak perlu diisi nomornya itu, Bu. Kayak misalnya daging ayam. Oh iya,
mungkin nggak perlu diisi, tapi harus langsung. Jadi Bapak terserah mau intinya dikasih kode gitu loh Bapak. Jadi Oh, harus ada kodenya gitu. ya Baik, karena baik. kalau nggak ada kodenya nanti kita nandainya gimana kan jadi nggak tahu kan. Maksudnya misalnya ada 50 potong daging ayam gitu misalnya ya. Mungkin nggak harus nomor, terserah mau Bapak kasih kode misalnya tanda merah atau apa gitu. Boleh gitu. Intinya harus harus ada kode yang menunjukkan yang ini loh gitu. Biar 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 tahu gitu yang mana yang tidak memenuhi kriteria halal itu yang mana gitu. Begitu sih Bapak. Sama satu lagi Bu, ini kan kalau di contohnya jenengan ini nggak ada penanggung jawab ya, tapi kalau yang di kami itu ada penanggung jawab. Itu kalau misalnya di yang asli kita mengerjakan itu penanggung jawabnya ini harus ada atau enggak? Iya, penyelia, Bapak. Oh, penanggung jawab itu penyelianya. Iya, kan yang melakukan audit internal itu penyelia. Asma. Oh, begitu. Yang melakukan audit ini kan jadi satu ini, jadi ini. Ya kalau di punya kami itu yang untuk tugas itu di samping lokasi itu ada penanggung jawab, kolom Oh, penanggung jawab. ya, boleh Bapak, boleh. I- Pasti ada Itu diisi penyelia gitu. ya, iya, penyelianya. Ya. Makanya Terima kasih melakukan Bu. itu penyelia. Iya, sama-sama Pak. Silakan Bu Indrias Cahyaningsi. Ya, Bu, kami izin bertanya, Bu. Untuk uraian cara penanganan, kalau kita punya 2 atau 3 alternatif, cara penanganannya itu ditulis semua atau kita bisa pilih 2 yang terbaik atau 1 gitu, Bu? eh Ditulis yang saat temuan itu mau ditanganin dengan cara apa, itu aja Ibu. Jadi tidak perlu ditulis semuanya. Jadi misalnya begini, Ibu produknya apa, mohon maaf. Misalnya kayak bakso tadi misalnya, Bu. Kan bisa 2 pilihan misalnya dijual ke konsumen yang tidak tersertifikasi halal atau eh, bisa bisa dimusnahkan gitu, Bu. Gimana, Bu? Ya, Ibu pada saat ada temuan itu, Ibu penanganannya mau ambil yang mana, itu yang ditulis. Kalau Ibu ambil dua-duanya, ya boleh, nggak apa-apa, ditulis dua-duanya. Tapi kalau Ibu misalnya saat ada temuan itu penanganannya, kan laporan dibuat setelah selesai kan Bu, otomatis kan sudah ada dong penanganannya gitu. Jadi pada saat ada temuan itu, Ibu penanganannya apa? Misalnya dengan dimusnahkan atau dengan dijual ke yang tidak mensyaratkan produk halal tadi atau mau dijadikan bahan ternak yang mana itu yang ditulis Bu begitu karena kan lapor apa cara penanganannya nih buat setelah selesai kan Bu jadi disesuaikan dengan actualnya yang Ibu ambil cara penanganan yang mana gitu Bu tapi kalau misalnya nih penemuannya ada 50 pieces gitu 50 pieces bakso ternyata Ibu yang 25 Ibu jual, yang 25 Ibu jadikan pakan ternak. Berarti ditulis 25 disebutkan dengan detail Bu, 25 dijual ke eh, customer yang tidak mensyaratkan ini yang 25 dimusnahkan atau dijadikan pakan ternak. Begitu Ibu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jelas. Sama-sama Ibu. eh Bentar, saya akan yang jadi Ibu. Kalau tempat usaha masih satu area dengan ada terdapat anjing peliharaan yang kadang ini ada nah ini deh. Ini deh. Area nih ada terdapat anjing peliharaan yang kadang meski tidak masuk ke tempat produksi namun bisa beresiko mengkontaminasi. Bentar, Bu. Ini jadi turun ini. Untuk di namanya kalau dari kanalnya faktor dan ada masa gunakan kalau misalnya asal seperti itu. Ini ininya apa ya Bu? Mohon maaf produknya apa ya? Bu Naimatur.
Bisa dijawab di kolom chat. Oh, kopi. Iya, Ibu. Jadi memang tadi kembali lagi ke metode 4M1E ya Bu, itu berarti kan dari sisi environment-nya ya, itu sebenarnya tidak boleh Ibu, karena apalagi anjing ya, anjing itu kan najis mugoladoh ya, najis mugoladoh. Jadi memang ini sangat sangat serius ya, sangat kritis. Jadi makanya dalam kriteria SJPH itu apa namanya 5 kriteria SJPH itu kenapa nomor satunya adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi itu yang karena kenapa itu ditempatkan nomor satu? Karena meskipun semua prosedur itu sudah ada guidance-nya, sudah ada panduannya dari SJPH, PPH semuanya ada. Tapi kalau dari si pelaku usahanya tidak ada komitmen, itu pelanggaran bisa dengan mudah dilakukan gitu. Atau minimal kayak menyepelekan ya, menganggap remeh lah istilahnya begitu. Itulah kenapa komitmen itu ditempatkan nomor satu. Tapi karena kalau secara proses, secara ininya belum sempurna, dia akan berkomitmen untuk menyempurnakannya atau untuk menjalankan sampai bisa berusaha menjalankan sampai bisa benar-benar memenuhi prosedur yang terdapat di kriteria SJPH. Gitu. Jadi kalau dalam case Ibu sebagai penyelia halal itu memang tugasnya tidak gampang ya Bapak Ibu, dia berat, bahkan mungkin sangat berat ya, karena apa namanya harus bisa mengkomunikasikan dengan baik ke semua pihak, ya, terutama ke manajemen atas, untuk bisa menjalankan komitmennya ini dengan konsisten gitu Bapak Ibu. Nah, untuk anjing ini tadi itu tugas penyelia halalnya lah yang harus mengkomunikasikan, memberi pengertian bahwa anjing itu kalau dalam kriteria SJPH termasuk najis besar ya, mugoladoh yang efeknya itu ya fatal gitu terhadap produk akhir gitu, sehingga potensi-potensi terjadinya kontaminasi itu harus benar-benar dicegah atau bahkan kalau bisa dihilangkan sama sekali ya. Kalau masih boleh berkeliaran itu kan potensi banget ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana penyelia halal bisa mengkomunikasikan hal ini kepada ownernya gitu Ibu. Jadi tidak boleh hanya dikondisikan itu si anjing saat ada auditornya datang, tapi saat sudah selesai audit ya udah dilepas lagi, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah itulah tugas si penyelia halal, karena nggak mungkin ya auditor atau BPJP akan mengawasi semua, nggak mungkin. Nah itulah makanya nomor satu dalam kriteria SJPH itu adalah komitmen dan tanggung jawab. Jadi kita kalau udah komit mau menjalankan sistem jaminan produk halal ini ya kita harus benar-benar bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab memenuhi komitmen yang sudah kita buat tadi gitu kan. Komitmen itu kan kita harus pakai surat pernyataan, ditanda tangan. Nah itu tidak hanya secara teori aja gitu, jadi benar-benar diimplementasikan. Kalau dari sisi penyedia halal kan ya bisa dibilang itu tanggung jawabnya dunia akhirat ya. Sebenarnya kalau pemilik yang berkomitmen tersebut muslim juga harusnya tahu ya kalau itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Tapi kalau pemiliknya non muslim ya itu berarti bagaimana si penyelia halal itu bisa mengkomunikasikan atau meyakinkan gitu, memberi pengertian gitu. Jadi makanya seorang penyelia halal itu selain skill ilmu, juga ilmunya tahu, mata teorinya tahu, juga harus memiliki skill komunikasi yang baik, karena normalnya sebagai auditor itu biasanya akan sering mendapatkan resistensi ya dari pihak-pihak yang terkait yang akan terkena audit gitu. Begitu Ibu Naimatur. Untuk pengeringan apa bisa
area penjemuran kopi di area kami masih terbuka untuk pengeringan dengan cahaya matahari. Apa Ibu tentang kan berkenan dengan kawalan pelaku usaha mungkin tidak ada piaraan ini. Oh, maaf. Oh iya, berarti Pak Yudianto tadi ya pertanyaan Pak. Oh, kalau untuk kopi luwak kemarin sepertinya sudah dijelaskan ya sama Pak Arwani ya, Kiai Arwani ya. Jadi kalau kopi luwak itu, kalau nggak salah ya, kalau dia dikeluarkan utuh, terus kemudian mengalami pencucian yang sesuai syariat dan sesuai kriteria SJPH, itu boleh Bu, kopi luwak itu. Tapi kalau dia hancur ya kalau nggak salah itu tidak boleh karena sudah bercampur ya, artinya dia sudah dikonsumsi sama si luwaknya itu, sudah dicerna gitu. Kalau nggak salah itu Bu, kemarin mungkin ada yang ingat ya penjelasan Pak Arwani ya. Seingat saya itu kalau untuk kopi luwak itu. Nah, kalau untuk penjemuran, nah ini kalau kalau kotoran hanya kotoran burung kan itu najis sedang ya, bukan bukan najis. Jadi misalnya ternyata kan pas mau diangkat kan mungkin dicek ya, nah, itu bisa dibersihkan aja Ibu yang bagian kan pasti kotorannya burung kan nggak mungkin semua ya, nggak mungkin kotoran burung kan kecil-kecil nggak banyak dia tinggal diambil aja tuh yang terkena kotoran burung gitu. Dicuci ulang, dijemur gitu. Itu kan sebagian kecil. Apa-apa Bu, itu kan bukan najis berat ya. Jadi tidak terlalu apa ya, resikonya tidak terlalu inilah, tapi tetap harus dibersihkan gitu. Dan kalau bisa dipikirkan nih caranya bagaimana untuk apa ya istilahnya meminimalisir. Kalau nggak bisa mencegah sama sekali, minimal diminimalisir bagaimana eh, terhadap kontaminasi terutama dari kotoran burung itu tersebut. Maaf ya Pak Yudianto, soalnya banyak. Bentar. Oh ya, baik Bu, Bapak Ibu, nanti saya share ya materinya. Baik, silahkan Bu Sri Wahyuni. Ya, selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu izin tanya Bu terkait kriteria barang halal dan tidak halal ini. Jadi Maaf, Bu, suaranya agak kurang jelas. kecil ya. Ya. Untuk kriteria halal dan tidak halal Bu, kebetulan kami ada memproduksi plastik ya Bu ya. Itu original dan recycle Bu. Dan untuk recycle ini kita memproduksi suplai itu tidak untuk tidak ke makanan atau minuman, kosmetik dan lain-lain. Tetapi untuk yang jenis bahan recycle ini kita mensupport untuk kebutuhan seperti di otomotif seperti itu Bu. Nah, untuk itu Bu diperbolehkankah jika dalam proses produksinya, penyimpanannya itu kami gabung? Maksudnya plastik yang Iya, di-recycle. recycle. Kita untuk bahan recycle ini kita beli dengan bentuknya biji plastik yang sudah didaur ulang. Nah, itu kita beli, kita proses, kita produksi untuk menjadi plastik kembali, kemasan plastik dengan grade recycle. Nah, grade recycle ini kita supply hanya untuk kebutuhan produksi mungkin di otomotif seperti itu, Bu. Dan untuk yang grade original ini, kita memang ada beberapa yang kita supply untuk kebutuhan kosmetik, seperti itu, Bu. Nah, itu kita perlu pemisahan tidak untuk secara produksi, penyimpanan, gitu. Maaf Bu, itu disimpannya maksudnya Di gudangnya, Bu, di gudang. Kalau secara kemasan kita tetap ada kita kemas, kita packing gitu dengan kondisi tertutup seperti itu. Hanya untuk penyimpanan di gudangnya saja. Terus itu sama-sama berupa biji plastik ya berarti ya?
Yang Kita recycle bahan kan bakunya iya biji plastik, tetapi barang jadinya itu nanti berupa kantong plastik Ibu. Kalau selama dia kemasannya masing-masing itu nggak apa-apa Ibu, masih boleh. Tapi kan pasti Ibu kan juga di gudang Ibu meskipun dalam satu gudang pasti ada kayak semacam tanda kan, maksudnya bahwa ini yang produk recycle, ini yang bukan recycle gitu kan Bu. Pasti Ada ada. pemisahan hanya seperti pakai pembatas aja sih Bu. Iya, 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 nggak apa-apa. Kan masing-masing, soalnya kan sudah dalam kemasan masing-masing kan, iya dikemas. betul. Secara kemasan sudah terpisah. Bukan dihamparkan gitu, bukan bak gitu loh. Jadi Oh tidak, enggak sih Bu. boleh Bu, karena sudah ada, pertama sudah ada kemasannya, kedua kan ada pemisahnya kan, ada Iya, ya, pemisah boleh Bu. Kalau diproduksi tadi, Ibu otomatis emang produksinya bareng-bareng kan pasti dipisah dong Bu, karena grade-nya kan beda. Untuk mesin sebenarnya kita mesin sih bisa kita pisah ya Bu ya. Mesin kita bisa pisah antara mesin yang memproduksi untuk produk original dan recycle kita pisah. Tapi Iya. secara untuk ke proses berikutnya, nah itu seperti mesin lainnya ya Bu ya. Mungkin untuk mesin potongnya gitu ya, mesin cuttingnya itu kita misalnya digabung gitu Bu. Mesin, Menggunakan satu mesin yang sama dengan produk original dan recycle. oh, artinya saat produksi itu mesinnya terpisah, tapi begitu udah jadi, misalnya tinggal motong-motong, Ya, cutting-cutting, ya. itu Itu menggunakan mesin yang sama misalnya seperti itu. kemungkinan besar ya Bu, itu boleh, karena kan eh, apa namanya itu peralatan ya, bukan bahan ya, maksudnya jatuhnya Ya, kan sudah peralatan ya. peralatan ya, bukan bahan. Hmm. Kemungkinan besar boleh, karena kan biji plastik juga eh, apa namanya bahan-bahan komposisinya kemungkinan besar juga juga banyak yang positifnya juga ya, bahan-bahan ini kemungkinan besar boleh, tapi nanti untuk lebih pastinya tuh nanti auditor Bu yang kan dia akan ngecek tuh di lapangan, dia akan cek bahan-bahannya, komposisinya, terus bagaimana proses produk halalnya gitu Bu, nanti dia akan menentukan. Tapi kalau dari sisi saya kemungkinan besar itu boleh Bu, karena itu kan prosesnya sudah terpisah, kemudian tinggal di cuttingnya itu boleh. Tapi nanti yang akan menentukan hasil akhirnya apakah boleh atau tidak itu si auditor Bu, saat dari LPH-nya. Apakah dia boleh, apakah ada alternatif lain gitu. Begitu Bu Sri Wahyuni. Satu lagi Bu, maaf Bu, Silakan. untuk pembelian bahannya Bu, bijinya ini, si biji recycle-nya ini, jika tidak ada sertifikat halal gitu, itu bisa diganti dengan bahan pendukung lain Bu sebagai apa namanya dokumen yang akan saya sajikan misalnya untuk ke auditor seperti itu Bu. Hmm. Kalau dia termasuk kan ada tuh bahan kritis yang masih Recycle. bukan, maksudnya bahan tuh ada bahan non kritis yaitu yang positif list, ada bahan kritis atau ada bahan yang sangat kritis. Pada dasarnya bahan kritis dan bahan sangat kritis itu kalau dia tidak termasuk positif list ya, artinya dia masuk bahan kritis atau sangat kritis itu pada dasarnya kan harus sertifikat halal dokumen pendukungnya. Tapi ada beberapa bahan kritis yang masih diperbolehkan eh, dokumen pendukungnya bukan berupa sertifikasi halal gitu ya. Di antaranya yang kemarin di materi pertama saya sampaikan, di antaranya yang bahan yang berasal dari bahan-bahan kimia sederhana. Nah, nanti auditor tuh akan ngecek Bu dari si bahan-bahan recycle plastik Ibu itu bahannya apa saja, apakah termasuk yang diperbolehkan hanya didukung dengan COE, MSDS begitu Bu. Jadi nanti balik lagi itu yang menentukan nanti auditornya, karena dia akan ngecek dulu kan plastik itu kimia ya bahannya, maksudnya ada beberapa bahan kimianya lah, dia akan ngecek apakah bahan kimianya itu boleh yang cukup didukung dengan dokumen pendukung COE, MSDS, pokoknya yang selain sertifikat halal, apakah eh, termasuk yang harus bersertifikat halal. Nanti si auditor setelah dia mengecek komposisi bahan dan lain-lain, dia akan menentukan, oh bisa Bu, boleh hanya dengan COM, SDS gitu. Atau oh nggak bisa Bu, ini harus sertifikat halal. Begitu Ibu. Jadi harus setelah pengecekan menyeluruh baru auditor nanti akan memutuskan. Jadi memang di sini
keputusan tuh ada di auditor saat ya yang dari LPH saat dia melakukan audit Bu. Karena dari situ kan dia baru tahu tuh semua proses, semua komposisi bahan, semua ininya begitu. Begitu Ibu Sri Wahyuni. Oke, baik Ada Ibu. Terima kasih banyak Ibu. sama, terima kasih Bu. Silakan Pak Yanuar Hamzah. Bu Baik, Cahya, Assalamualaikum Bu Cahya. Terima kasih banyak Bu. Oh, Saya maaf. Oh baik, satu lagi Ibu Ayi, mohon maaf ya, saya lupa sampai nggak lupa waktunya sudah habis. Ya silakan satu lagi ya Bu Ayi, mohon izin Bu Elia. Ya silakan Pak Yanuar. Oh ya, baik Bu. Terkait dengan pemusnahan barang atau pemusnahan produk ya Bu. Ya. Ketika kami bekerja sama dengan vendor untuk pemusnahan barang, apakah kami sebagai penyelia halal itu harus hadir ke sana menyaksikan pemusnahan barang tersebut, ataukah memang cukup kontrak saja dan juga foto dilampirkan foto-foto pemusnahan barang kita dari vendor tersebut sih Bu, seperti itu. Sebaiknya sih hadir ya Pak, karena kan penanggung jawabnya kan si penyelia ya. Tapi kalau penyelia halalnya misalnya memang berhalangan atau lagi sedang tidak memungkinkan, eh, Bapak bisa kan ada yang saat pemusnahan itu pasti ada PIC-nya ya. Boleh Ya, boleh istilahnya apa ya mengkuasakan lah dalam tanda petik. Tapi kan ya itu harus dokumentasinya harus jelas, harus lengkap semua informasinya. Boleh Bapak. Tapi ya sebaiknya sangat direkomendasikan untuk hadir gitu karena itu di bawah tanggung jawabnya si penyelia halal ya. Tapi kalau memang karena kondisi tertentu atau situasinya tidak memungkinkan boleh tapi dengan mungkin kayak semacam dikuasakan lah ke si PIC-nya tapi harus ada pendokumentasian, ada buktinya gitu. Gitu Pak Yanuar. ya, baik Bu. Terima kasih banyak. Oke, baik Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat ataupun boleh ke WhatsApp saya karena waktunya sudah lebih. Mohon maaf Bu Ayi, Bu Elia untuk itu closing statementnya mudah-mudahan Bapak Ibu sedikit ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas bila ada kesalahan. Sekian, jangan lupa tugasnya sudah di-share ke grup, disubmit tugas untuk LK4-nya, disubmit ke tugas 2 ya Bapak Ibu. Ya, sekian dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada Bu